Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 Januari 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tribuners, ternyata sempat ada aksi bagi-bagi uang saat kampanye Capres Anies Baswedan di Ambon. Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Maluku, Subair, mengatakan sempat ada aksi bagi-bagi uang saat kampanye calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Ambon. Hal itu dikatakan sesuai informasi yang diterima di sela-sela pengawasannya saat kegiatan temu kebangsaan bersama Anies di Gedung Serbaguna Saverius, Senin 15 Januari 2024 lalu. Saat mendengar informasi itu, pihaknya langsung melakukan pencegahan dengan tidak membiarkan Gubernur DKI Jakarta itu merapat ke anak-anak. Mengingat anak-anak sekolah ini juga sudah lama menunggu di luar gedung saat acara berlangsung dan ikut berkerumun dengan masa kampanye. Dari kejadian itu, Bawaslu Maluku kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut. Namun, Subair mengaku dari hasil penelusuran itu tidak lagi dilanjutkan karena tak ditemukan adanya pelanggaran saat kampanye Anies Baswedan di Ambon. Pak Daim dengan Pak Stephen hadir langsung. Memang kami mengawasi dari awal sampai akhir dan kami tidak menemukan adanya pelanggaran. Memang ada sedikit insiden ketika Pak Anies keluar dari gedung itu ya. Ada banyak siswa yang mau bertemu dengan Pak Anies. Kebetulan kan tempat itu dikelilingi oleh gedung-gedung sekolah ya. Di depannya pas ada SMA Negeri 1, di sampingnya ada SMP kalau tidak salah. Dan mereka semua menunggu di luar. Kami mendapatkan informasi bahwa ada yang menyampaikan kepada anak-anak itu Pak Anies akan bagi-bagi uang katanya. Itu informasi yang sampai ke kami. Lalu kemudian ketika Pak Anies keluar, ya kita batasi, kita cegah, disampaikan kepada pendamping Pak Anies untuk jangan sampai anak-anak ini bisa merapat ke Pak Anies dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itu saja. Lalu pada saat kampanye pertemuan terbatas di Islamic Center, Bawaslu Kota Ambon melakukan pengawasan di situ bersama jajarannya. Dan pada hari itu juga memang tidak ditemukan pelanggaran. Ada betul anak sekolah juga yang hadir. Iya Pak, iya. Tapi sudah disampaikan ke pengelolanya kan, disampaikan katanya lewat mic itu bahwa anak-anak diharap supaya jangan masuk ke ruangan. Jadi ada upaya pencegahan dilakukan di situ. Tapi kan rupanya ada juga yang berhasil masuk. Itu lewat laporan dari masyarakat. Beberapa teman media juga menyampaikan ke Kota Ambon. Lalu kami perintahkan Kota Ambon untuk melakukan penelusuran. Dan hasil penelusurannya saya pikir sudah disampaikan ke media melalui press conference kalau tidak salah ya. Dan hari ini kan tidak diteruskan. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Jaksa tuntut 6 terdakwa kasus dugaan korupsi SPPD fiktif Tanimbar dengan hukuman bervariasi. 6 terdakwa kasus dugaan korupsi dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT tahun anggaran 2020 dituntut bervariasi Rabu 24 Januari 2024. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU saat sidang yang dipimpin Hakim Ketua Wilson Sriper didampingi 2 hakim anggota di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Keenam terdakwa yakni Jonas Batlayeri selaku Kepala BPKAD KKT, Maria Goretti Batlayeri selaku Sekretaris BPKAD, terdakwa Clementia Oratmangun selaku Kabid
Perbendaharaan dan Kas Daerah. Terdakwa Letarius Erwin Layan selaku Kabid Aset dan terdakwa Liberta Malirmasele Kabid Akuntansi. Terdakwa Jonas Batlayeri dituntut paling tinggi dari terdakwa lainnya yakni 8 tahun penjara dengan denda 350 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Sedangkan untuk terdakwa Maria Goretti Batlayeri dituntut 7 tahun penjara dan 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Sementara terdakwa Christina Sermatang, Clement Yohan Uratmangun, Liberata Malirmasele dan Letarius Erwin Layan dituntut pidana penjara yang sama, yakni masing-masing 6 tahun penjara dan 250 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Keenamnya dinilai bersalah melanggar pasal 3 Junto, pasal 18 ayat 1, 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk itu tribunal masing-masing juga dibebankan uang pengganti, yakni terdakwa Jonas Batlayeri dibebankan membayar uang pengganti dengan ketentuan dipotong dengan kerugian keuangan yang telah dibayarkan sebesar 550 juta rupiah. Sehingga tersisa 783 juta rupiah untuk dibayarkan. Terdakwa tak bisa membayar dalam waktu 1 bulan, maka harta benda akan disita dan dilelang. Bila masih belum mencukupi, maka ditambah pidana penjara selama 4 tahun. Selanjutnya, tribunal untuk terdakwa Christina Sermatang dituntut membayar uang pengganti juga dengan dipotong uang yang telah disetor ke Kejari Ambon sebesar. Bila terdakwa tak bisa membayar dalam waktu 1 bulan, maka harta benda akan disita dan dilelang. Bila masih belum mencukupi, maka ditambah pidana penjara selama 3 tahun 5 bulan. Sementara terdakwa Maria dibebankan uang pengganti, dipotong uang yang telah disetor ke Kejari. Dengan ketentuan bila terdakwa tak bisa membayar dalam waktu 1 bulan, maka harta benda akan disita dan dilelang. Bila masih belum mencukupi, maka ditambah pidana penjara selama 3 tahun 5 bulan. Terdakwa Clement dituntut membayar uang pengganti, dipotong uang yang telah disetor ke Kejari. Dengan ketentuan bila terdakwa tak bisa membayar dalam waktu 1 bulan, maka harta benda akan disita dan dilelang. Bila masih belum mencukupi, maka ditambah pidana penjara selama 3 tahun. Kemudian terdakwa Liberta juga dibebankan membayar uang pengganti, dipotong uang yang telah disetor ke Kejari dengan ketentuan bila terdakwa tak bisa membayar dalam waktu 1 bulan, maka harta benda akan disita dan dilelang. Bila masih belum mencukupi, maka ditambah pidana penjara selama 3 tahun. Sedangkan terdakwa Letarius dengan uang pengganti dipotong dengan yang telah disetor ke Kejari dengan ketentuan bila terdakwa tak bisa membayar dalam waktu 1 bulan, maka harta benda akan disita dan dilelang. Bila masih belum mencukupi, maka ditambah pidana penjara selama 3 tahun. Usai pembacaan tuntutan, hakim mengingatkan jaksa untuk segera menyerahkan bukti pengembalian 350 juta rupiah dari oknum BPKRI. Pasalnya jaksa tak menyertakan uang tersebut dalam berkas tuntutan, serta taksasi harga aset para terdakwa yang telah disita oleh jaksa sebelumnya, bahkan sebelum kasus dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa kemudian menjawab akan segera berkoordinasi dengan Kejari Tanimbar. Hakim kemudian menutup sidang dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Bilang ke Kejari, kami perlu bukti penyerahan. Pengembalian tidak mau kita dari jalur. Sama dengan pengembalian para honorer.
Berita selanjutnya, Tribuners, mirisnya kondisi SDY PPK Manusela, Maluku. Dinding dari papan, kayu lapuk, hingga atap bocor. Miris kondisi sekolah SD PPK Yayasan Pendidikan Pembinaan Kristen Manusela di Negeri Manusela, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku. Dikala siswa lainnya di kota menuntut ilmu di gedung yang layak, dengan dinding tembok, bahkan dengan fasilitas lengkap. Namun siswa SD YPPK Manusela harus belajar di ruang kelas yang tak memadai, bahkan tergolong tak layak. Dinding terbuat dari papan, tiang dari kayu yang mulai lapuk hingga atap yang kerap bocor. Kondisi tersebut bahkan sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada kepedulian dari pemerintah. Kepala Sekolah SD YPPK Manusela, Hernimus Lilihata, mengaku infrastruktur dan fasilitas sekolah semakin miris. Meski tak layak, namun bangunan tersebut masih digunakan sebagai tempat belajar 59 siswa dan siswi. Kepala Sekolah SD YPPK Manusela mengatakan, sekolah ini dibangun tahun 1962 di bawah Yayasan JB Sitanala. Pembangunan pun dilakukan secara swadaya karena warga setempat sadar pentingnya pendidikan. Dari hasil penelusuran tribunambon.com, kondisi ruang kelas sangat memprihatinkan. Pasalnya dinding yang dibangun dengan kayu sudah mulai keropos dan atap pun sudah mulai bocor. Lanjutnya, hujan kerap masuk ke ruangan, memaksa siswa kadang berpindah kelas atau bahkan pembelajaran dihentikan. Air hujan yang masuk pun berdampak terhadap buku-buku di perpustakaan. Lanjutnya, sejak 2007 menjabat sebagai kepala sekolah sampai saat ini, usulan untuk memperbaiki sekolah ini tidak direspon. Lilihata berharap ada dukungan dan bantuan untuk perbaikan gedung sekolah dan sarana pendukung lainnya. Sebab dengan begitu siswa bisa belajar dengan layak dan nyaman. Sama-sama berjuang untuk pendidikan yang layak, harapnya. Ini tidak ada uluran tangan. Kalau untuk di pinggiran kota atau di kota besar, itu yayasan ini diperhatikan. Kalau kami yang ada di pedesaan ini tidak diperhatikan. Untuk itu, usulan-usulan dari kami semua SD-SD yayasan yang ada di pedalaman ini, dari klasis, sinode, dan pemerintah itu tidak mau kami dinegrikan. Lalu kalau tidak mau dinegrikan, begitu, kasihlah kita bangunan lah. Buku-buku pelajaran, bangunan. Ini tidak. Nanti foto saja itu dikirim kepada yayasan. Apakah kami tinggal begini-begini saja? Nah, akhirnya penilaian dari masyarakat umum, para mahasiswa, kok kepala sekolah ini tidak bisa usul untuk bangunan baru. Saya sudah usul mulai dari 2007, sejak saya menjadi kepala sekolah, sampai 2022 ini, menjelang 2024, tidak ada bantuan. Tribuners, komunitas Bailo Literasi dan Pemuda Manusela protes pendidikan di Maluku lewat aksi berbagi. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam komunitas Bailo Literasi melakukan aksi protes terhadap pendidikan Maluku. Aksi protes dengan cara membagikan bantuan donasi kepada SD Yayasan Pendidikan Pembinaan Kristen atau YPPK Manusela di Negeri Manusela, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Bantuan donasi tersebut berupa alat tulis, buku-buku pembelajaran, dan pakaian. Koordinator lapangan Taher Lesilawang mengatakan SD YPPK Manusela menjadi salah satu contoh kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Maluku. Pasalnya kondisi SD Manusela sudah tidak layak untuk dipergunakan, namun akibat keterbatasan gedung sekolah masih dipakai untuk aktivitas belajar mengajar.
Aksi protes yang mereka lakukan dengan tema pendidikan yang baik dari desa menuju kota. Salah seorang pemuda Pegunungan Seram Utara, Michael Amanukuani, yang juga tergabung dalam konsolidasi ini mengatakan, di Pegunungan Seram Utara hanya memiliki sekolah dasar. Untuk mereka yang mau melanjutkan sekolah di tingkat SMP dan SMA, harus ke Negeri Hatumete, Kecamatan Tehoro, dengan menempuh perjalanan 3 hari. Atau bisa ke Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, dengan waktu tempuh 4 hari perjalanan. Selanjutnya, karena jarak tempuh cukup jauh, mereka terpaksa harus hidup menumpang di keluarga. Jika tidak ada keluarga di kampung tersebut, maka mereka membangun rumah singgah untuk anak-anak yang melanjutkan sekolah di tingkat SMP dan SMA. Mereka berharap ada perhatian khusus dari pemerintah untuk masyarakat di Pegunungan Seram Utara. Bukan hanya membangun SD, tetapi juga membangun SMP dan SMA agar generasi muda di Manusela merasakan pendidikan dengan jarak tempuh yang dekat dan berpendidikan yang layak. Saya juga saat ini saya minta terima kasih. Utara itu hanya terdapat sekolah dasar. Nah, sedangkan untuk adik-adik dong yang pengen melanjutkan SMP atau SMA, itu harus turun ke Kecamatan Seram Utara. Itu menempuh jarak sekitar 4 hari. Nah, sedangkan untuk Kecamatan Tehoro, Negeri Hatumete, itu menempuh jarak sekitar 3 hari perjalanan. Dengan jarak tempuh yang cukup jauh, makanya adik-adik harus menumpang dengan keluarga yang di bawah. Jika sengaja keluarga di kampung atau di kampung tersebut, maka saudara dari Manusela itu membuat rumah singgah untuk adik-adik yang melanjutkan SMP bahkan SMA. Verifikasi tentu menjadi salah satu acuan untuk membuka ruang tanggapan. Artinya kalau memang belum ada materi, belum ada poin yang memang dijelaskan, Tribuners, mantan karyawan PD Pancakarya akhirnya bisa bernafas lega, tunggakan gaji akhirnya dibayar lunas. Mantan karyawan PD Pancakarya Yakobus akhirnya menerima gaji yang sebelumnya menunggak, yakni gaji bulan Juni, Juli, dan September 2018. Dia pun bersyukur telah mendapat hak yang selama ini menjadi tuntutannya, setelah sebelumnya memakai segala upaya, termasuk mengadukan kasus ini ke Disnaker Kota Ambon dan kantor UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional 1 Kelas A Provinsi Maluku. Terakhir, Yakobus membuat aksi bisu Senin 22 Januari 2024 dengan memegang sebuah poster di depan kantor PD Pancakarya yang berlokasi di Jalan Dr. Setiabudi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Namun hak-hak lain berupa uang makan dan premi layar tidak bisa diterimanya. Terpisah dari itu, manajer personalia dan umum PD Pancakarya, Fenty Persulesi, mengaku pihak perusahaan tidak dapat membayar sesuai dengan nominal yang dimintakan. Pasalnya, manajemen perlu mencocokkan berdasarkan data-data yang dimiliki perusahaan. Jumlahnya juga akan dikurangi dengan panjar yang sebelumnya sudah diberikan. Sedangkan untuk uang makan yang menjadi kebijakan perusahaan sudah tidak diberlakukan lagi, mengingat kebijakan tersebut berdampak buruk bagi kondisi keuangan perusahaan. Dikatakan Tribuners, pembandingan data perusahaan dan data yang dimiliki Yakobus agar pelunasan gaji bersifat adil dan tepat sasaran. Saya jelaskan. Nah, kami tetap akan mengikuti proses
Ratusan karyawan Pancakarya belum digaji, ini kata Persulesi. Ratusan karyawan PD Pancakarya belum menerima gaji bulan Juni, Juli, dan September tahun 2018. Selain itu, terdapat tunggakan gaji 50% di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, yakni gaji selama 8 bulan untuk pegawai yang bekerja di darat dan 7 bulan untuk pegawai yang bekerja di laut atau ABK. Tunggakan tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayarkan PD Pancakarya, sehingga dicatat sebagai utang perusahaan. Manajer Personalia dan Umum PD Pancakarya, Fenty Persulesi, juga mengakui bahwa dirinya pun belum menerima gaji tahun 2018. Menurutnya persoalan ini harus disikapi dengan bijak. Pasalnya meskipun gaji merupakan hak yang harus diterima, namun perusahaan tidak dapat membayar secara langsung. Sekali lagi dirinya berharap karyawan yang belum menerima pelunasan gaji agar bijak dan tidak bertindak sembarangan demi menjaga nama baik perusahaan. Dikatakan PD Pancakarya akan menunaikan kewajiban untuk pelunasan gaji karyawan. Tetapi ada serangkaian tahap yang sedang diupayakan untuk pembayaran gaji. Di samping itu, Tribunars dirinya menepis isu terkait tunggakan gaji 2023. Ia mengatakan terkait adanya tunggakan gaji perusahaan kepada pegawai di tahun 2023 itu adalah keliru. Tetap mungkin saya kembali jelaskan bahwa saya sendiri pun belum menerima gaji yang tadi saya bilang, yang 2018, kami pun belum menerima, saya juga belum menerima. Dengan sendirinya tetap saya mau bilang itu kami menyadari, manajemen menyadari itu tetap merupakan kewajiban perusahaan yang tetap akan kami laksanakan. Udah dicatat tuh kan sebagai hutang, berarti tetap kewajiban kami. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, buntut polemik RSUD Haulusi, Wakil Rakyat minta status RS Siloam naik jadi TPB. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Jafri Taihutu, mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau Dinkes untuk tingkatkan status RS Siloam Ambon dari tipe C ke TPB. Hal itu menyusul banyaknya persoalan di RSUD Haulusi Ambon. Pelayanan kesehatan terhadap dari persoalan itu banyak warga Ambon yang kemudian lebih banyak berobat ke RS Siloam maupun RS Leimena. Menurutnya status RSUP Leimena saat ini sudah berada pada tipe B, sehingga jika rumah sakit tipe B ditambah lagi dengan RS Siloam, otomatis sudah dapat mengcover pelayanan kesehatan yang baik terhadap warga di kota berjuluk Manise ini. Lanjutnya, Tribunars, untuk rumah sakit tipe C harus memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 buah dan tipe B harus lebih dari itu. Larinya ke Leimena, kan? Itu fakta dan saya kira berdasarkan fakta ini pihak Siloam mesti merespon lah, ya, merespon. Siloam kan bukan rumah sakit yang baru tumbuh berkembang 1-2 hari dan bukan cuma di Ambon aja kan, dari aspek sumber daya manusia, tenaga medis, perawat maupun dokter kan pasti banyak dan mumpuni kan, dan karena itu saya berharap Siloam harus bergegas untuk menaikkan status menjadi tipe B dan saya juga kami akan mendorong pemerintah Kota Ambon untuk menjemput bola kalau ada kemauan baik dari Siloam untuk bisa memberikan status itu. Terima kasih ya. Kita tidak butuh janji-janji kosong, kita butuh pembuktian.
Kita ke berita terakhir Tribuners dari Maluku Tenggara. Harga ubi di Pasar Langgur pertumpuk Rp50.000, pembeli mengeluh mahal. Pasar Langgur mengalami kenaikan harga. Pantauan tribunambon.com di Pasar Langgur, Rabu 24 Januari 2024 pukul 5 sore. Ubi dijual pertumpukan Rp50.000 hingga Rp100.000. Nina, salah satu pembeli, mengatakan harga yang dibanderol memang cukup mahal. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengantisipasi lonjakan harga yang begitu tinggi. Sementara itu, Tribuners, Lumas Divinhubun, salah satu pedagang, menjelaskan harga naik lantaran ubi tersebut dikirim dari kota Ambon. Pasalnya produksi ubi di Maluku Tenggara menurun. Ia mengatakan dengan menggunakan kapal sabuk 21 ubi ini tiba. Maksud kami dengan kapal sabuk 21. Ubi ini tiba pada hari Minggu malam yang langsung di-drop ke pedagang. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 Januari 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi